Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Khairunisa 1919040001 dan Muhammad Al-Rasyid NIM 1916040002. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah teori akuntansi mengenai pengenalan teori. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskannya sendiri, yaitu mengenai berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi dan memerlukan interpretasi atau analisis khusus seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Ada berbagai pandangan terhadap akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Meskipun akuntansi tidak diajarkan dalam kelas bahasa, tetapi secara teoritis akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain, seperti pemegang saham. Yang ketiga adalah akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan perusahaan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat adalah akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang kelima adalah akuntansi sebagai informasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai dan pengaruh inflasi terhadap investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang keenam adalah akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Yang ketujuh adalah akuntansi sebagai komoditi sosial. Atas dasar teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedelapan adalah akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas. Yang kesembilan adalah akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap bahwa prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Apa yang dimaksud teori? Istilah teori sering digunakan secara berbeda. Teori sering digunakan dengan hipotesis atau proporsi. Proporsi adalah kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena, misalnya benar, salah, mungkin benar, dan lain-lain. Bentuk yang paling sederhana dari teori adalah pernyataan terhadap suatu keyakinan yang dinyatakan dalam bahasa. Teori ilmiah merupakan sistem dedukatif di mana konsekuensi diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut. Teori adalah area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan dunia untuk merasionalkan dan menjelaskannya. Atas definisi tersebut, teori dapat dikatakan sebagai argumen yang logis, sedangkan pernyataan sebagai keyakinan berupa penjelasan prediksi atau preskripsi merupakan suatu hipotesis. Selanjutnya, perumusan teori. Pembentukan suatu teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Fenomena tersebut menimbulkan suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban-jawaban tersebut terletak pada bidang yang sering disebut dengan epistemologi atau suatu studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. Pendekatan ilmiah lebih bersifat terstruktur, terencana dalam hal perancangan risetnya, di mana masalah, hipotesis, dan teknik penelitiannya dijelaskan secara jelas. A. Teori sebagai bahasa. Teori ini diekspresikan dalam bentuk bahasa, baik yang bersifat verbal atau matematis. Secara bahasa, semiologi terdiri dari sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sintaktik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol pernyataan utama dalam simbol. Hubungan kelogisan dalam sintaktik berkaitan dengan aturan bahasa yang digunakan. 2. Semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Hubungan ini seringkali disebut dengan operasional atau hubungan koresponden. 3. Pragmatis. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktis akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. B. Teori sebagai penalaran atau reasoning. Di samping dapat dipandang sebagai bahasa, teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Adapun model penalaran yang digunakan dibagi menjadi 2. 1. Pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Tujuan yang berbeda akan memerlukan struktur yang berbeda dan dapat menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode aksioma atau matematika. 2. Pendekatan induktif. Pendekatan induksi didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat khusus. Penalaran induktif dimulai dengan adanya observasi terhadap seperangkat fenomena tertentu yang merupakan perwujudan dari sesuatu yang dapat memberikan gambaran umum dari suatu fenomena tersebut. C. Teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai resep untuk dijadikan acuan dalam praktik tentang apa yang harus dilakukan. Teori normatif berusaha memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai yang digunakan dalam merumuskan teori. Teori normatif sering dinamakan a priori atau artinya sebagai keakibat atau bersifat deduktif. D. Teori sebagai penjelasan dan prediksi. Atas dasar pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai atau netral. Teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademis saat ini. Aliran ini pada awalnya dikenalkan oleh akademis di Universitas of Chicago dan meluas ke berbagai universitas seperti California, Berkeley, Stanford, dan New York. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Khairun Nisa. Selanjutnya adalah bagian D, yaitu pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Ada 3 kriteria dasar yang sering digunakan. Yang pertama, dasar dogmatis. Dalam akuntansi, dogmatisme merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. Pendekatan semacam ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi.
Kelemahan pendekatan dogmatis adalah unsur bias sering dilibatkan dalam menentukan apakah suatu pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua adalah terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah kelogisan atau reasonable perasaan atau sensibility, kejelasan atau obviousness dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Proporsi yang terbukti sendiri menentukan lingkungan di mana akuntansi dipraktikkan dan memastikan bahwa semua hal yang disetujui adalah valid. Yang ketiga adalah dasar ilmiah. Sintaksis, semantik, dan pragmatik. Setiap unsur menghasilkan metode yang berbeda-beda yang merumuskan atau mengembangkan suatu teori. Meskipun demikian, cara-cara yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori ilmiah merupakan sesuatu yang sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah sintaksis dan induksi. Sintaktik adalah suatu teori yang dapat dikelompokkan sebagai sintaktik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak dengan menggunakan logika dan penalaran tertentu. Pengujian terhadap aturan sintaktik merupakan dasar pengujian kebenaran teori tersebut. Program penelitian khusus yang berbeda dalam lingkup metodologi ini telah digambarkan oleh Abdul Khaliq dan Ajinkya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah melalui observasi atau induksi. Yang kedua, mengembangkan struktur atau kerangka konsep atau teori untuk memecahkan kembali masalah di atas. Yang ketiga, mengoperasikan gagasan-gagasan dan hubungan teoritis serta menyatakan hipotesis spesifik yang akan diuji. Yang keempat, menyusun rancangan penelitian. Yang kelima, implementasi rancangan penelitian dengan cara sampling dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis observasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik statistik. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil. Yang kedelapan, mempertimbangkan keterbatasan. Keterbatasan tersebut mungkin disebabkan oleh pengembangan teori pada tahap 2 operasionalisasi yang tidak tepat. Tahap 3, rancangan penelitian tidak tepat. Tahap 4, sampel dan data. Tahap 5, serta alat uji statistik. Tahap 6. Yang kedua adalah falsifikasi. Pendekatan falsifikasi dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Yang kedua adalah paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn. Kuhn mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan bukan merupakan hasil evolusi seperti yang ada pada induktivisme dan falsifikasionisme. Kemajuan dan pengetahuan merupakan hasil revolusi. Teori-teori dapat diganti dengan teori lain yang cocok dengan teori tersebut. Yang keempat adalah research for framers. Imre Lakatos mengajukan interpretasi yang didasarkan pada program penelitian ilmiah. Menurut Lakatos, teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang tindakannya akan diuji oleh peneliti karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Dan selanjutnya adalah di bagian E, di bagian contoh kasusnya. Yang pertama adalah apakah tujuan utama dari FASB ASC atau Financial Accounting Standards Board Accounting Standard Codification. Jawabannya adalah yang pertama, meningkatkan kegunaan pelaporan keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama dari relevansi dan representasi yang setia dan pada kualitas, komparabilitas, dan konsistensi.
Yang kedua adalah menjaga standar saat ini untuk mencerminkan perubahan dalam metode melakukan bisnis dan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Yang ketiga adalah mempromosikan komparabilitas internasional standar akuntansi bersamaan dengan meningkatnya kualitas pelaporan keuangan. Yang keempat adalah mempertimbangkan dengan segera setiap area defisiensi signifikan dalam pelaporan keuangan yang dapat ditingkatkan melalui proses pengaturan standar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua atau kasus yang kedua adalah bagaimana FASB ASC diharapkan dapat memperbaiki praktik akuntansi. Jawabannya adalah yang pertama, mengurangi jumlah waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian akuntansi. Selanjutnya, mengurangi risiko ketidakpatuhan melalui peningkatan literatur, memberikan informasi yang akurat dengan pembaharuan waktu nyata saat pembaharuan standar akuntansi dilepaskan.